pada saat masih hidup sampai dia sudah meringkuk di shower itu cepet banget, splitnya 2 menit udah nggak ada gitu Travis pada saat itu. Halo guys, welcome to my channel. Kenalin, nama aku Denisa. Ini kebetulan alhamdulillah video kedua aku. Video pertama aku itu tentang thrifting. Kalau kalian ada yang minat buat tonton, mungkin boleh dicek ya videonya. Makasih. Nah, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita kriminal yang kejadiannya itu di California. Ini seorang perempuan yang bernama Jodi Arias, cantik, yang membunuh mantan kekasihnya sendiri yang bernama Travis Alexander. Yang mengejutkannya lagi tuh dari cerita kali ini adalah scene dari pembunuhannya tuh ada di kamera si Travis sendiri. Gimana coba bisa ada di kamera itu? Siapa yang foto ya kan? Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya ceritanya. Jadi mereka ketemu itu di sebuah conference yang diadakan di Las Vegas di bulan September 2006. Saat itu Jodi bekerja di sebuah perusahaan sebagai sales, sekaligus waktu di conference itu dia bekerja jadi fotografer juga. Travis pada saat itu juga bekerja di sebuah perusahaan sebagai sales sekaligus motivator. Nah, mereka ini dikenalin sama temannya mereka. Kenalan, akhirnya malamnya tuh ada executive dinner. Si Travis ini cepet banget langsung ngajak Jodi buat nemenin dia untuk ke dinner tersebut. Padahal di situ keadaannya Jodi tuh masih punya pacar yang udah pacaran 4 tahun. Nah, keesokan harinya si Travis ini langsung kayak cerita gitu, excited, gembar-gembor gitu ke teman-temannya. Aduh, kayaknya gue udah nemuin deh cewek yang pas banget buat gue gitu lah intinya ya. Terus mereka intens terus berkomunikasi. Jodi juga pernah beberapa kali main ke rumah temannya Travis, kumpul-kumpul sama Travis dan teman-temannya gitu. Terus akhirnya si ini cepet banget nih guys. Si Travis ini kan seorang penganut Mormon. Nah, dia itu mengajak Jodi untuk membaca buku Mormon lah. 1-2 bulan setelah mereka berkenalan, berarti kan di bulan Oktober atau November. Di sini aku nggak bisa cari tahu kapan sih pastinya kejadian ini. Si Jodi ini langsung menganut kepercayaan Mormon dan dibaptisnya tuh sama Travis sendiri gitu. Akhirnya udah mereka lanjut terus berkomunikasi tapi belum pacaran ya di sini. Mereka baru berpacaran itu di bulan Februari 2007. Nah, terus kan mereka berpacaran tapi temen-temennya Travis tuh ngerasa kayaknya ada yang aneh dia sama nih cewek. Kayaknya si Jodi ini aneh deh. Kenapa sih mereka bisa bilang gitu? Karena Jodi itu tuh posesif banget kalau kata teman-temannya Travis. Pertama, Travis itu nggak boleh ngomong sama cewek lain. Terus kayak kalau misalnya ada orang yang nggak tahu kalau mereka pacaran bareng gitu ya, Jodi tuh langsung marah. Terus ada email dari cewek-cewek lain itu di forward lah dari emailnya si Travis ke emailnya Jodi. Sampai segitunya Facebooknya si Travis dihack, handphonenya dikepoin, emailnya juga tadi kan di forwardin dikepoin, sampai si bener-bener kayak nggak bisa lepas gitu. Si Travis ke toilet diikutin, Travisnya nggak tahu sampai buka pintu ada Jodi. Kurang kaget apa lu, kan baru abis cuci tangan segala macam ya kan, bisnis tuh ya, ada Jodi di depannya gitu. Terus ada si Travis juga pernah cerita nih sama teman-temannya, tapi nggak gitu kok, mungkin kayak dibilangin kan sama teman-teman, nggak gitu kok Travis, si Jodi tuh sampai terima email lo guys gitu, kata si Travis, yang isinya Jodi lu tuh cantik, luar biasa, Travis tuh nggak pantas ngedapetin lo, Travis tuh jauh lo tinggalnya, lo di California, dia di Arizona, jadi dia nggak bisa ngelindungin lo gitu lah intinya. Terus teman-temannya si Travis langsung kayak, apaan sih, nggak mungkin lah, itu pasti si Jodi lah. Terus kayak si Travis mungkin belum ngedenger, sampai akhirnya di titik teman-teman ini udah kayak benar-benar khawatir gitu sama si Travis. Akhirnya mereka kumpul lah, ngobrol-ngobrol sambil nasehatin si Travis tentang yang tadi udah diceritain itu, yang posesif segala macem, mendingan lo putus aja deh gitu, mendingan gak usah lagi sama Jodi. Pada di tengah-tengah obrolan tersebut, temennya si Travis yang namanya Sky ini kayak ngerasa, duh kok ada yang kayak gak enak kayak di pintu ya, kayak ada orang gitu. Akhirnya si Sky bilang sama Travis coba lu buka deh. Dibuka pintunya, tahu nggak yang di depan siapa? Si Jodi. Dari tadi dia ngupingin obrolan mereka, ya kan? Kurang serem apa lagi itu malam-malam gitu kan, ada yang ngupingin pembicaraan kalian.
akhirnya si Jody disuruh masuk lah sama si teman-teman ini, mas si Sky, itu kan rumahnya si Sky. Tapi si Sky bilang, sebenarnya gue nggak nyaman lo Jod, lo ada di sini gitu, gue nggak nyaman, lo tuh terlalu terobsesi sama Travis. Terus si Jody dengan katanya si Sky, si Jody cuma kayak mukanya rata doang, gini doang. Terus si Jody bilang lah sama si Sky, terus lo udah bilang dong sama Travis untuk mutusin gue? Iya, gue udah bilang, kata si Sky gitu. Dan kata teman-temannya itu terakhir kalinya mereka melihat Jody main ke rumahnya atau ngumpul sama teman-temannya Travis gitu. Lanjut, masih pacaran setelah dibilangin itu ya kan, masih lanjut. Tapi mereka gak lama nih pacaran, cuma 5 bulan. Akhirnya putus di Juni 2007. Putus karena ya Travis sudah merasa yang tadi kayak teman-temannya bilang, si Jody dia nggak nyaman terlalu diobsesi gitu, kayak diobsesikan oleh seorang wanita gitu, terlalu over obses gitu kan. Terus juga si Travis merasa kayaknya hubungan ini nggak bakal kita bawa kemana-mana gitu, nggak ada gunanya untuk diterusin. Si Travis juga kan di peraturan keyakinan dia di Mormon itu tidak ada premarital sex atau hubungan sebelum menikah, tapi mereka berdua sudah berhubungan sebelum menikah. Jadi Travis tuh merasa kayak aduh gitu, kayak tidak mengikuti rules yang harusnya diikuti gitu kan, rules dari kepercayaannya dia gitu. Nah, udah putus, tapi nggak sampai di situ guys. 1 minggu setelah mereka putus, kurang lebih 1 minggu setelah mereka putus, Jody ini yang tadinya tinggal di California malah pindah ke Mesa, Arizona, dimana tempat tinggalnya dia sekarang itu cuma 10 menit lah jaraknya dari tempatnya si Travis. Si Travis pas tahu ini kayak, lu kenapa sih nggak bisa ninggalin gue sendiri gitu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa nih si Jody setelah dia pindah dia suka menyusup ya, bukan bertamu ya, tapi menyusup karena dia tahu passcode dari garasinya Travis. Dia masuk lewat garasi. Terus pernah sekali juga dia masuk lewat kayak pintu kecil, tau gak sih kalau di luar tuh ada kayak pintu kecil untuk anjing gitu. Dia masuk lewat situ guys. Ini aduh pusing, kenapa sih harus masuk lewat situ. Abis itu si Travis ini responnya dia kalau Jody menyusup gitu, ada beberapa kali marah, tapi ada juga beberapa kali malah kayak mereka langsung ke kasur, langsung berhubungan gitu. Jadi memang sudah terlalu attached to each other ya kan, emang gak bisa lepas gitu dua-duanya. Si Travis ini pada saat udah putus, dia mencoba mencari move on dengan wanita lain gitu, mencari wanita lain, sampai akhirnya dia dating sama ada seorang perempuan yang namanya Lisa. Tapi hubungan Lisa sama Travis ini gak berjalan lancar. Kenapa? Karena si Jody ini gangguin terus, apalagi dia deket kan sekarang rumahnya, gangguin, ketok-ketok pintunya si ceweknya ini Lisa, jendela yang diketok-ketok. Terus ada 2 kali loh, si Travis lagi di rumahnya si Lisa nih, mobilnya diparkir di rumahnya si Lisa, dirobek guys bannya ya kan. Gila banget itu, obsesinya udah gila banget sih. Terus akhirnya si Lisa kan takut minta si Travis untuk nemenin di rumahnya. Keesokan harinya si Lisa dapat email dari stranger bilang kayak Tuhan gak bakal maafin lu. Terus teman-teman Travis pas dengar ceritanya langsung, ini pasti si Jody lah gitu kan. Tapi pas si Jody ditanya-tanya, enggak, itu bukan. Setelah beberapa bulan Jody tinggal di Arizona, akhirnya Travis berhasil untuk mengconvince atau mengajak Jody untuk pindahlah, dari jangan deket-deket lagi gitu. Kayak kita harus emang kita harus berpisah, kita harus tumbuh, kita harus memang jalannya udah pisah, kita nggak bisa bareng lagi gitu. Akhirnya Jody pindah lah di bulan April 2008. Kali ini dia pindah ke California lagi, tinggal sama kakek neneknya. Tapi walaupun dia udah jauh, nggak berhenti sampai di situ. Walaupun Jody juga udah punya gebetan katanya saat itu, namanya Ryan Burns, dan si Travis juga udah punya gebetan baru, bukan Lisa ya. Lisanya kayaknya udah nggak bareng lagi karena digangguin sama Jody ya kan. Terus dia sekarang punya gebetan baru namanya Mimi. Tapi nggak berhenti di situ nih. Dari mereka putus itu sampai April 2008 ini gitu, mereka tuh masih sering berhubungan, kontekan lah segala macam. Nah sampai mereka tuh kayak phone call, sex call gitu. Nah callnya ini direkam sama si Jody. Menurut teman-temannya si Travis sih, ini mungkin akan menjadi senjata kalau memang nanti Travis nggak
apa ya, tidak nurut sama Jody atau plannya Jody tidak sesuai rencana, ini akan menjadi senjata untuk Travis. Bulan Juni 2008 mereka berdua merencanakan perjalanan dengan gebetan masing-masing. Jody mau sama Ryan mau ke Salt Lake City, sedangkan si Travis sama Mimi mau ke apa tuh namanya, aku lupa, mau ke Cancun, Meksiko gitu. Nah, kenapa sih mau ke Cancun, Meksiko? Kata teman-teman si Travis sih mau ngedeketin diri sama Mimi gitu. Jadi teman-teman Travis nanti bujuk, udah sama Travis aja, Travis orangnya baik segala macam. Karena di situ Mimi masih menganggap Travis sebagai teman. Akhirnya jatuhlah nih di 4 Juni. Teman-teman Travis udah di sana duluan karena mau arrange mau pergi kemana aja. Udah research mau ke tempat ini kayaknya bagus, segala macam, laporan sama si Travis. Tapi Travis telepon, di SMS kayak padahal mau ngabarin, bagus sih nanti ajak Mimi ke tempat A, B, C, D, gak dibales, gak diangkat, pokoknya uncontactable dia di tanggal 4 Juni ini. Di malam harinya, pada saat lagi ada conference call dari company-nya si Travis bekerja ini, dia juga melewatkan conference call tersebut gitu. Teman-temannya mulai curiga, wah nih anak kemana nih, mati kali ya. Salah satu temennya ada yang nyeletuk kayak gitu. Dan benar kejadian guys. Teman-temannya ini mulai udah khawatir banget. Tanggal 9 Juni udah puncaknya tuh, mereka langsung ke rumahnya Travis, mau buka garasinya tapi nggak ada yang punya passwordnya. Akhirnya nanya-nanya, dapat masuk deh ke rumahnya, ketemu sama teman rumahnya gitu, karena housemate, karena salah satu kamarnya Travis itu ada yang disewain. Nanya lah teman-temannya, lu ngelihat Travis gak? Terus kata temen rumahnya, enggak, bukannya dia di Meksiko ya, kata dia. Enggak kok, dia nggak ke Meksiko. Akhirnya mereka mungkin panik, langsung ambil kunci master room atau kamarnya si Travis, dibukalah. Di situ pada saat perjalanan mau ke master room itu udah mencium bau-bau yang nggak sedap. Terus pas dibuka pintunya udah darah di mana-mana gitu, benar-benar dari kasurnya, dari masuk sampai ke bed, ke kamar mandinya udah darah semua. Temen yang laki-laki ini nemuin Travis sudah ada di shower, udah nggak berdaya gitu. Akhirnya temennya telepon ke 911. What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut his wrist? It's all over the place. Hold on just a moment. Okay, you're a good friend of Travis's, correct? Yes, I am. Okay. Yeah. Has he been depressed at all? Thinking about committing suicide, anything like that? I don't think he's been thinking he committed suicide. He's been really depressed because he broke up with this girl, and he was all upset about that. But I don't think he would actually kill himself over that. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Do you remember it? Yeah. What's his ex-girlfriend's name? Ask Taylor. And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jody. I don't know if he's ever reported. Hold on. Yeah. Ask Taylor if he's ever reported Jody to the police, like if Travis did. No, he hasn't reported anything about Jody's behavior. Sedih banget gak sih dari nada teleponnya, kedengarannya mereka udah kayak bergetar gitu. Terus mereka juga nyebutin nama Jody Arias di situ. Polisi pada saat sampai di tempat kejadian itu langsung menemukan telapak tangan yang berdarah, cap telapak tangan yang berdarah, terus rambut coklat panjang. Spraynya Travis ini hilang pada saat di situ. Akhirnya polisi terus mencari, masuklah ke tempat cucian gitu, ruang cucian. Di situ di mesin cucinya ada kayak bercak darah juga, dibuka mesin cucinya. Di situ ada spraynya Travis yang udah dicuci dan ada kamera, guys. Kameranya ikut dicuci juga. Maksudnya apa ya kan? Ini yang akan menjadi petunjuknya polisi untuk menghubungkan
case ini, kejadian ini sama Jody, sama pelakunya. Sedih banget sih guys. Ini ada foto Travis sebelum pada saat masih hidup sampai dia sudah meringkuk di shower. Itu cepet banget, splitnya 2 menit udah nggak ada gitu Travis pada saat itu. Lanjut. Kebetulan kan jadi tadi pertama tuh warna rambutnya blonde ya, pirang, sampai dia pada saat kejadian ini ngecat rambutnya jadi brown. Aku nggak tahu kenapa sampai kayak begitu, udah terencana banget sampai rambutnya pun udah diperhatiin sama dia gitu. Akhirnya tanggal 15 Juli 2008 si Jody ditangkap di rumahnya dan ditransfer dari California ke Arizona. Pada saat investigasi di hari pertama diwawancarai gitu sama investigator, dia bilang terakhir ketemu sama Travis di April 2008 gitu kan, kejadian ini di Juni ya. Terakhir ketemu sama Travis di April 2008. Polisi tetap tanya, enggak ketemu sama sekali gitu. Terus di situ Jody belum tahu kalau ternyata polisi punya bukti-bukti dari kamera tersebut. Akhirnya keesokan harinya pada saat dia udah tahu, ini ada telapak tangan kamu match sama DNA kamu, ini ada foto kamu, sampai pas ditunjukin fotonya dia nanya apa dong, ini kalian yakin foto ini tuh dari hari tanggal kejadian, bukan dari hari-hari sebelumnya gitu. Akhirnya di hari keduanya saat dia diinvestigasi, dia bilang iya sebenarnya gue ada sama Travis di hari itu, tapi itu pada saat itu ada penyusup yang masuk ke rumah. Berubah lagi 2 tahun kemudian kesaksiannya si Jody berubah lagi, katanya memang dia yang membunuh. Tapi kenapa dia bisa membunuh? Karena memang mempertahankan diri, self defense gitu, melindungi dirinya sendiri karena Travis melakukan kekerasan. Jadi ceritanya pada saat itu adalah mereka kan lagi saling fotoin satu sama lain. Pada saat Jody memfoto atau memegang kameranya Travis, itu dia menjatuhkannya. Travis itu marah besar sampai bilang anak 5 tahun aja, bocah 5 tahun aja bisa megang kamera lebih bagus daripada lu. Travis akhirnya kayak udah tantrum banget tuh ngejar si Jody lari ke walk-in closetnya Travis, ambil gun yang memang dia tahu disimpan di mana sama Travis gitu. Ambil gun, mereka lari lagi, Travis ngejar sampai akhirnya tibalah di kamar mandi gitu. Di kamar mandi si Jody coba kayak point the gun ke Travis supaya berharap gitu, katanya Jody ya, berharap untuk Travis tidak tantrumnya turun gitu, tidak tantrum lagi. Ternyata enggak, malah si Travis mau menggenggam pinggangnya si Jody gitu. Akhirnya Jody udah freaking out gitu ya, udah nggak bisa mikir lagi, dia narik tembakannya, udah ketembak lah si Travis di situ, katanya gitu. Ditanya sama jaksanya, terus 27 tusuk. Oh iya, aku lupa kasih tahu ke kalian. Pada saat ditemukan Travis itu, polisi mendapatkan ada 27 luka tusukan. Lehernya Travis dipotong gitu ya, di slice dari kuping ke kuping lagi. Terus sama tembakan di atas sini. Jadi tembakannya gini, di atas alisnya dia, atas alis kanannya dia gitu. Nah, ya, terus jaksa nanya dong, kalau kamu melindungi diri kenapa harus ada 27 tusukan? Iya nggak sih, bener juga ada jaksa yang nanya gitu. Kita aja mungkin kalau mempertahankan diri, kalau memang udah ngapain gitu 27 tusukan, itu kan overkill. Orangnya mungkin udah nggak ada tapi lu masih tetap nikam gitu, buat apa ya kan? Jahat banget sih, parah. Nah, pada saat di pengadilan ini ada seorang jaksa yang bernama Juan Martinez. Ini top banget sih, gila, keren banget. Aku nonton kayak video-video dia pada saat di pengadilan, terus kayak debat sama pengacaranya Jody. Ini keren banget sih, parah. Dia tuh memperjuangkan Jody supaya dapat first degree murder, hukuman first degree murder atau pembunuhan yang paling atas lah, pembunuhan kelas 1. Itu hukumannya memang paling berat di antara pembunuhan second degree atau third degree gitu. Nah, salah satu caranya supaya seseorang bisa dihukum menjadi first degree murder itu ada namanya premeditated atau pembunuhan yang direncanakan. Juan Martinez ini mengeluarkan beberapa fakta yang membuktikan bahwa memang ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Pertama, cell phone-nya si Jody itu nggak tahu kenapa pada saat perjalanan dari California sampai ke Arizona itu mati, supaya nggak bisa ke-track sinyalnya. Kedua,
dia itu membawa 3 derigen bensin pada saat perjalanan dari California. Kenapa? Supaya dia dari California sampai ke Arizona itu nggak berhenti di pom bensin dan kelacak mungkin kredit cardnya atau apa gitu kan. Ketiga, tadi kan ada tembakan yang digunakan untuk membunuh si Travis. Tembakan ini sama dengan tembakan yang dimiliki oleh kakeknya Jody, di mana pada tanggal 28 Mei 2008 rumah kakeknya Jody itu ada perampokan. Ternyata katanya si Jody yang kayak merencanakan perampokan itu, makanya si tembakannya itu ternyata tembakan kakeknya gitu yang dipakai. Terus juga katanya pada saat dia rental car itu dikasih mobil warna merah, tapi dia menolak karena memang kalau menurut Jody itu sering kena tilang kalau mobil merah, padahal supaya memang tidak stand out aja gitu. Kalau dia pakai mobil merah kan pasti nanti kayak mobilnya warna merah gitu stand out. Yang terakhir ini yang benar-benar sakit sih, sumpah sakit banget. Dia telepon padahal dia udah tahu nih si Travis udah dibunuh sama dia, udah meninggal. Dia telepon Travis, "Hai Travis, sorry handphone aku mati bla bla bla, nanti kita ketemu ya, kita keep in touch segala macam gitu." Kalau teman-teman mau tahu juga, ini adalah rentetan kejadian pembunuhannya si Travis. Sekarang si Jody sih udah dihukum ini ya guys, udah dihukum jadi first degree murder, jadi dihukum seumur hidup tanpa pengampunan gitu. Pokoknya turut berduka cita bagi keluarganya Travis. Ya pokoknya makasih guys udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian memang suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau punya request mau diceritain cerita-cerita kenal yang lain, boleh ya ikut di komen juga tentang case apa. Makasih semuanya, bye bye, sehat selalu.